Assalamualaikum, halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini, dalam video ini, saya akan menceritakan pengalaman saya bagaimana bisa keterima CPNS tahun 2019. Ya, CPNS kemarin kan berurutan 2 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2018 dan 2019. Tapi sebenarnya tahun 2010 saya sudah 2014 saya sudah ikut CPNS. Setelah saya lulus kuliah tahun 2014, saat itu kan ada tes CPNS juga. Saya coba-coba mengikuti, tapi karena masih baru, jadi saya belum keterima. Nah, setelah itu kan moratorium ya 5 tahun. Setelah itu saya coba lagi, alhamdulillah tahun 2018 ada lagi. Saya coba ikut lagi. CPNS kan kerjaan yang diidam-idamkan banyak orang sih. Jadi saya juga pengen sekali, karena dengan CPNS kan, dengan menjadi PNS kita punya gaji tetap, masa depannya juga terjamin, orang tua juga bahagia. Nah, saya di tahun 2018 menggebu-gebu sekali pengen jadi PNS, dan ikutlah saya tes di situ. Tapi sayang, di tahap SKD nilai saya tinggi, tapi tidak passing grade di TKP. Otomatis saya tidak lulus, dan walaupun ada peraturan baru, saya tidak masuk rankingan. Ya sudah, saya di situ sangat kecewa sekali. Kemudian saya bangkit lagi. Saya yakin kalau rezeki itu tidak akan kemana. Saya mulai lagi ikut CPNS di tahun 2019. Dalam CPNS 2019 tersebut, tes SKD-nya kemarin bulan apa ya, saya lupa. Nah, waktu tes SKD tersebut saya posisi hamil 6 bulan. Hamil 6 bulan saya gunakan untuk tes CPNS, di mana dari rumah saya ke tempat tes CPNS itu jaraknya 2 jam naik motor. Saya rela hamil saya gunakan untuk perjalanan jauh demi bisa ikut tes SKD. Nah, alhamdulillah setelah pengumuman saya lolos di SKD. Saya ranking 2, tapi antara ranking 1 dan ranking 3 selisihnya sedikit. Jadi harus bisa kerja keras untuk bisa keterima, karena selisihnya sedikit sekali. Nah, setelah SKD ternyata jangka waktu untuk SKP itu lama sekali, sekitar 6 bulan ya. Nah, itu pun gara-gara pandemi. Jadi sangat-sangat bersyukur ya, bukan karena bersyukur apa ya, ada waktu banyak untuk bisa belajar. Karena di sini saya sebelumnya dari lulus kuliah tidak terjun di bidang saya kan keguruan. Nah, dari lulus kuliah itu saya malah kerja di bank, jadi kan otomatis ilmunya agak-agak lupa. Saya baru wiyata lagi itu honorer baru 2 tahun, jadinya kan belum fasih untuk kenal lagi dengan materi pelajaran saya. Di sini saya jurusan matematika ya. Terus ada jangka waktu sekitar 6 bulan. Kemudian itu saya tes SKB, posisi saya sudah melahirkan, anak saya usianya 4 bulan. Saya tinggal di rumah bersama neneknya. Saya berjuang lagi di tempat yang sama kemarin, perjalanannya 2 jam. Dan ketika saya melaksanakan SKB, takutnya groginya bukan main, tapi saya berusaha untuk tenang. Dan alhamdulillah setelah melaksanakan tes dan keluar, nilai saya bisa melebihi 300
dan saya bisa mendapatkan 320. Alhamdulillah, luar biasa sekali, karena matematika untuk SKB sedikit sekali yang bisa mencapai angka 300. Ya bukannya sombong ya, di tempat saya sulit sekali untuk bisa mendapatkan nilai SKB 300, dan di sini alhamdulillah ketika sudah selesai SKB dan lihat di layar monitor, saya sangat bersyukur nilai saya bisa 320. Tapi sebenarnya saya kurang puas juga, saya takut kok hanya 320 ya, kenapa tidak bisa lebih, seharusnya saya bisa lebih. Tapi saya sangat bersyukur sekali, ternyata setelah di rankingan keseluruhan hasil SKB, saya menempati peringkat pertama jurusan matematika di kabupaten saya. Yang ranking 2 nilainya 300, dan yang ranking 3 ke bawah itu sekitar 200-an. Saya sangat bersyukur sekali. Tapi sebenarnya saya belum tenang, karena saya belum tahu saingan saya yang nomor 1 dan nomor 3 itu punya sertifikat pendidik atau tidak. Walaupun sudah saya cek di Sergur itu tahun 2018-2019 mereka tidak terlacak, tapi saya takut karena ada PPG yang tidak terlacak. PPG yang 2017 itu tidak bisa dicek di alamat Sergur itu, dan Kemenristek itu tidak bisa terlihat. Jadi saya juga was-was apakah saingan saya ini punya serdik atau tidak. Setelah itu saya pasrah ya. Kenapa pasrah? Karena ya sudahlah, kalau memang rezeki pasti tidak akan kemana. Tapi ketika 30 Oktober waktu pengumuman kan, saya buka, saya takut sekali, redeg, bahasa Jawanya redeg, gemetaran, apakah saya lolos atau tidak. Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, saya bisa lulus. Saya menjadi peringkat pertama. Alhamdulillah, bukan main. Ya Allah, selama ini perjuangan saya akhirnya berhasil. Di tahun 2019 ini Allah memberikan saya kado terindah. Cita-cita saya terwujud. Saya bisa lolos tes CPNS. Ya Allah, saya bisa lolos tes CPNS dan keterima. Alhamdulillah. Ini kami tinggal menunggu undangan untuk pembagian SK. Entah kapan tanggalnya, tapi kami menunggu. Nah, itulah cerita saya guys untuk bisa keterima CPNS. Mau tahu amalan apa saja yang saya lakukan supaya bisa sukses dalam tes CPNS kemarin? Begini, untuk di tahun 2018 saya sadar, setelah 2 tahun berturut-turut saya pahami ternyata mengapa di tahun 2012 saya belum keterima. Mungkin karena saya belum terlalu khusyuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus yang kedua, mungkin karena saya terlalu menggebu-gebu pengen menjadi PNS. Jadi untuk teman-teman, kalau memang punya keinginan, jangan terlalu menggebu-gebu ya. Boleh optimis, tapi jangan terlalu berlebihan. Pasrahkan saja kepada Allah. Yakin bahwa Allah punya rencana terbaik buat kita. Nah, karena di tahun 2018 saya gagal, di tahun 2019 saya lebih pasrah kepada Allah. Bagaimana pasrahnya? Saya serahkan, ya Allah, kalau memang CPNS ini terbaik buat saya, terimalah saya, luluskanlah saya, sehingga saya punya NIP. Tapi kalau belum, gantilah dengan yang lebih baik lagi. Doa saya selalu seperti itu. Dan lapangkanlah hati saya untuk bisa menerima segala keputusanmu, karena keputusanmu jauh lebih indah. Saya selalu berdoa seperti itu. Dan yang paling penting, mohon maaf, dan yang paling penting, saya tidak pernah lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Setiap hari saya usahakan untuk bisa bersolawat 1000 kali. Bagaimana saya solawatnya 1000 kali? Saya bagi setiap sholat 5 waktu. Setiap sholat itu 200 sholawat, 200 sholawat, 200 sholawat. Kalikan 5 kan dapat 1000. Nah, jadi setiap hari 1000. Setiap hari saya harus bisa sholawat 1000 kali. Dan tidak lupa, setelah
selesai sholat saya selalu berdoa dengan doa Nabi Adam. Tahu kan sudah doa Nabi Adam, yaitu Allahumma inni atawassalu ilaika bijai sayyidina Muhammad. Selalu saya ucapkan doa itu. Setelah doa itu saya panjatkan keinginan saya, hajat saya, bahwa saya pengen punya NIP, pengen keterima CPNS. Setiap sholat, setiap saat selalu saya ucapkan doa itu. Dan setiap saat kalau saya slow, lego, ya pokoknya setiap saat lah saya harus berselawat terus, karena saya yakin dengan selawat Allah akan mempermudah jalan saya. Itu amalan saya yang pertama, sholawat dan doa Nabi Adam. Karena doa Nabi Adam itu doa yang diucapkan Nabi Adam ketika ingin bertemu dengan Hawa. Karena selama ini setelah beratus-ratus tahun beliau berdoa belum dikabulkan, tapi ketika dia berdoa dengan Allahumma inni atawassalu ilaika bijai sayyidina Muhammad, doanya langsung dikabulkan. Saat itu juga Nabi Adam diturunkan ke bumi, dipertemukan dengan Hawa, dan mereka langsung bertemu kembali. Jadi saya yakin bahwa dengan doa itu saya juga bisa terima CPNS. Selain sholawat dan doa Nabi Adam tersebut, saya bersedekah. Ya, untuk bersedekah seikhlasnya. Saya kapan sedekahnya? Saya setiap hari Jumat, ketika sholat Jumat, saya selalu titip kepada bapak saya untuk bersedekah di masjid. Untuk sedekah terserah kalian mau bagaimana, tapi itu yang saya lakukan. Dan untuk sholat malam, sebenarnya saya jarang sih sholat tahajud. Saya hanya seringkan untuk sholawat. Ya pernah, tapi tidak rutin. Sholat hajat pun ya pernah, tapi tidak rutin. Sholat duha, ya itu seringkan juga untuk sholat duha. Jadi kalian bisa benar-benar memetik hasilnya. Itu ya, jadi kalian bisa amalkan. Dan jangan terlalu optimis, optimis boleh, tapi jangan terlalu ambisius. Yakinkan bahwa Allah punya yang terbaik buat kita. Intinya sholawatlah minimal 1000 kali setiap hari, dan panjatkan cita-cita kita. Oh ya, jangan lupa belajar, jangan hanya berselawat saja. Belajarlah, mintalah kepada Sang Pencipta bahwa semoga dipermudah rezeki kita. Belajarlah, karena selama 6 bulan itu saya terus belajar. Ikutilah grup-grup di Telegram, karena di situ kalian bisa belajar bersama. Pokoknya dulu saya mempunyai grup yang solid sekali. Setiap seminggu itu diadakan kuis 3 kali. Kuisnya itu setiap kuis 100 soal, dikerjakan selama 90 menit. Jadi kita benar-benar seperti tes. Jadi setiap hari kita tahu perkembangan kita, kemajuan kita. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar, karena dengan belajar kalian siap untuk tes kapanpun, dimanapun kalian siap untuk tes, tidak grogi. Jadi yakinlah bahwa keputusan Allah tidak ada yang salah, karena perjuangan kalian akan digantikan dengan yang indah, bahagia. Jadi mulai sekarang persiapkanlah CPNS 2021 dengan memulai belajar dan amalkan sholawat. Jangan pernah kering bibir kita dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu yang bagi yang muslim ya. Itu dia perjalanan saya mengikuti CPNS. Saya sangat bersyukur sekali kepada Allah. Alhamdulillah, yang banyak sekali untuk Allah, karena cita-cita saya sudah tercapai. Baik, itu ya guys cerita saya. Semoga bisa menginspirasi, bisa membantu. Dan saya minta tolong jangan lupa like, subscribe, komen, and share video saya ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, bisa memberikan motivasi. Pokoknya intinya tetap semangat, jangan terlalu ambisius. Pasrahkan sepasrah-pasrahnya kepada Allah, karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Baik, terima kasih. Sampai jumpa dan selamat berjuang. Dadah.